Pemukiman kumuh ialah kondisi pemukiman dengan kualitas buruk dan kurang sehat. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, Haji Muhammad Kemal Islam menyampaikan berdasarkan surat keputusan Wali Kota di tahun 2013, tercatat 803 hektar kawasan di Kota Mataram yang dikategorikan sebagai pemukiman kumuh. Setelah dilakukan intervensi oleh Pemkot Mataram, tersisa 97,92 hektar. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai meluncurkan program di tahun 2015, sehingga tersisa 59,3 hektar kawasan kumuh di tahun 2019. Program dilanjutkan di tahun 2020 dengan menggarap 7 kelurahan skala lingkungan dan skala kawasan. Sisa rumah kumuh di Mataram 59,3 hektar, luas lahan kawasan kumuh 59,3 hektar tersebar di 20 kelurahan. Ada dua faktor penyebab permukiman kumuh. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama dari faktor fisik yaitu adalah kondisi kepadatan bangunan. Banyaknya jumlah penduduk membuat semakin meningkatnya ruang untuk bermukim. Sedangkan kondisi lahan terbatas sehingga tidak ada jarak antar bangunannya. Dan terjadilah sebuah pemadatan bangunan yang mengakibatkan kawasan tersebut kumuh. Yang kedua adalah kondisi drainase. Kondisi drainase lingkungan yang tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan sebuah genangan. Yang ketiga adalah persampahan. Cara pengolahan sampah yakni sarana prasarana sampah yang tidak tepat. Faktor yang kedua adalah faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Ciri-ciri dari pemukiman kumuh adalah sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah. Yang kedua adalah pendapatan. Ketidakmampuan penghuni untuk memperbaiki kualitas bangunan dan lingkungan permukimannya sehingga bangunan yang dihuni terlihat kumuh. Yang ketiga adalah extended family system. Ini merupakan proses pemadatan permukiman secara internal dengan penambahan ruang tanpa menambah luas bangunan tersebut guna untuk menampung anggota keluarga baru. Akibat dari faktor fisik, kawasan yang dikenal kumuh akan mengancam keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Lingkungan ini juga sangat rawan terjadi kebakaran dikarenakan lingkungannya sangat padat, barang bekas, dan bahan bangunan yang digunakan sangat mudah terbakar. Akibat dari faktor sosial menimbulkan ketidaksadaran dalam berpikir positif sebagai umat manusia, jiwa terasa terhimpit karena buruknya lingkungan sekitar, dan jauh dari yang namanya keimanan, hidup bersosial terasa tidak nyaman bahkan untuk sesama muslim. Solusi yang pertama adalah membuat mural. Membuat mural merupakan salah satu upaya untuk menjadikan kampung kumuh menjadi kampung yang berkelanjutan. Selain menambah estetika, pada mural juga kita dapat menyampaikan berbagai informasi seperti sejarah dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Permasalahan terkait lingkungan hidup dapat diatasi dengan ide kreatif, seperti mengubah sampah anorganik menjadi barang yang berharga. Sebelum melakukan ini semua, kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyadarkan betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan. Contoh pelatihan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pelatihan untuk mendaur ulang sampah anorganik agar menjadi nilai ekonomis. Yang kedua adalah memberikan pendidikan sosial kepada masyarakat di permukiman kumuh untuk berdisiplin kepada sampah. Yang terakhir adalah bimbingan teknis dalam pendampingan proses penanganan kawasan kumuh.